Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Em, Semoga kabar kalian baik semua ya. Oke, jadi untuk pagi hari ini, aku bakal membahas materi tentang how to be yourself and be attractive gitu. Nah, kenapa materi ini penting? Karena buat mahasiswa kedokteran itu biasanya apalagi di awal-awal gitu ya, bakal merasa kayak hilang arah gitu. Terus kayak bakal stres, depresi, dan lain-lain. Atau mungkin mereka bakal mengalami perubahan kepribadian. Itu juga mungkin, teman-teman. Makanya angka stres dan depresi di kedokteran itu lumayan tinggi. Semoga dengan adanya materi ini nanti kalian tuh jadi paham. Kalian tuh tipe yang gimana gitu. Oke, aku share screen ya. Nah, jadi untuk materi kali ini, how to be yourself and be attractive. Aku bakal mengajak kalian untuk ya kita sama-sama menyelami alur dari perjalanan gimana cara menemukan kepribadian kita gitu. Untuk learning objektifnya atau yang bakal kita bahas itu sebenarnya ada dua sih. Yang pertama itu gimana kita menjadi diri yang atraktif, menjadi diri sendiri yang atraktif ya. Jadi kuncinya adalah diri sendiri tapi juga atraktif gitu. Yang kedua itu belajar menyikapi lingkungan. Kenapa ini penting? Soalnya tuh kadang kalau misalnya kita jadi diri sendiri tuh, pasti orang-orang tuh bakal kayak ngomongin kita atau bakal nyinyir gitu. Nah, tapi sebenarnya gimana sih respon yang paling sesuai untuk menyikapi itu? Nah, nanti kita bakal bahas juga. Nah, pertanyaan pertama itu, sudahkah kamu mengenal dirimu? Mungkin apakah ada yang mau jawab gitu? Satu orang mungkin. Kalau nggak ada, aku pilih. Mungkin kayak bisa jelaskan kamu tuh tipe orang yang kayak gimana, karaktermu gimana gitu. Mungkin dari Cikal, Cikal Raihan, mungkin mau speak up. Iya kak. eh Kamu mau ceritain nggak diri kamu itu kayak gimana? Mungkin dikit aja gitu. Hmm, yo kalau dari saya sendiri ini berarti kan pendapat saya sendiri ya, bukan pendapat orang lain. Jadi belum tentu objektif ya. Kalau saya sendiri sih ngerasanya gitu mudah bersosialisasi, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, entah dimanapun gitu ya, entah orang-orangnya baru, lingkungannya baru itu alhamdulillah lumayan mudah gitu. Terus juga enggak terlalu enggak terlalu peduli dengan apa yang diomongin orang. Ya, jadi ya kalau misalnya orang nganggapnya gitu ya selama diri saya sendiri enjoy ya nggak apa-apa gitu. Selama enjoy, selama enak, selama seneng ya gitu aja, lanjutin aja gitu. Sedikit mungkin itu. Oh iya, oke. Makasih ya, Cikal. Em, dari karakternya sebenarnya itu karakter anak FK banget sih, yang ideal gitu ya. Idealnya tuh anak FK tuh harusnya kayak gitu, mudah sosialisasi dan lain-lain. Nah, oke, makasih ya Cikal. Semoga cocok nanti di FK. Nah, sekarang tuh aku bakal bahas cara menemukan karakter diri. Cuman ada dua sih yang dibahas. Sebenarnya tuh ada banyak gitu ya. Tapi oke, kita cuman bahas dua. Nah, pertama adalah analisis SWOT. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah dengar analisis SWOT. Nanti bakal kita bahas lagi gitu. Nah, yang kedua itu ada tes kepribadian atau tes personality. Nah, mungkin langsung masuk aja kita ke yang pertama ya. Oke, jadi yang pertama itu SWOT. Nah, jadi sebenarnya SWOT itu terdiri dari 4 komponen ya. Yang pertama itu adalah strength. Itu apa sih? Jadi itu kayak kekuatan kita gitu. Di mana kita punya kelebihan gitu. Terus yang kedua itu weakness atau kelemahan kita. Jadi em, di sisi mana atau di bagian mana gitu kita merasa lemah. Misalnya, nanti aja deh, lanjut dulu. Yang ketiga, opportunities atau kesempatan gitu. Em, Apa-apa aja yang bisa jadi pendorong kita untuk menjadi lebih baik. Atau apa-apa aja sih yang bisa mendukung kita gitu ya dalam melakukan suatu hal gitu.
Terus yang keempat itu threats atau ancaman gitu. Ya, nggak pasti udah tahu lah ya ancaman itu kayak apa. Nah, mungkin aku bahas dari yang satu dulu, strength. Kenapa kita perlu tahu strength? Kenapa kita perlu tahu SWOT? Jadi sebenarnya SWOT itu penting banget. Soalnya jujur ya, selama di kedokteran sendiri, kayak kamu kalau misal mau join UKM atau organisasi, itu pasti ntar ditanya SWOT. Pasti jelaskan diri kamu dalam bentuk SWOT gitu-gitu. Terus pas tanya wawancara juga ntar yang dibahas juga pasti SWOT kamu gitu. Belum juga SWOT itu kalau misal di dunia kerja juga dibahas ya teman-teman. Jadi ini penting banget karena ini adalah dasar gimana kalian itu bisa menilai diri kalian sendiri. Untuk mendapatkan SWOT ini, kalian tuh perlu lakukan refleksi diri gitu. Kalian tuh perlu lihat kamu tuh selama hidup ini kayak gimana gitu karakternya, di mana kamu kurangnya, di mana lebihnya gitu. Misal ya, misal kalau dari diri saya sendiri, diri aku sendiri, itu aku merasa bahwa aku itu kuatnya mungkin di sosialisasi, bukan di sosialisasi, tapi mudah untuk mengenal orang baru gitu. Em, Meskipun aku tuh sebenarnya orang yang introvert, tapi aku tuh berusaha buat gimana caranya bisa adaptasi di lingkungan baru. Meskipun pada akhirnya karena aku introvert, jadi kayak kalian tahu social battery nggak? Jadi orang yang introvert itu kalau misal dia udah habis social battery-nya, maka dia bakal wah jujur kayak lemas banget gitu. Kayak maunya sendiri gitu. Jujur aku sering kayak gitu. Habis sosialisasi sama orang lain, banyak orang gitu kumpul di tempat yang banyak orang, aku bakal capek banget. Kalau diri aku sendiri, cara recharge-nya adalah dengan tidur. Jujur, tidur itu adalah cara paling efektif buat aku, buat recharge sosial energiku. Oke, itu untuk kekuatan aku ya, satu satu aja deh, biar nggak lama-lama. Terus yang kedua, itu weakness atau kelemahan aku. Aku itu adalah tipe orang yang jujur suka nunda-nunda teman-teman. Hmm, Mungkin ya, itu salah satu faktor dari burnout atau academic burnout juga di kedokteran. Tapi sebenarnya nggak tahu sih, susah banget sih jujur ngilangin kebiasaan nunda-nunda ini. Atau bahasa kerennya procrastinating gitu ya. Em, aku nggak tahu sih, tapi kemungkinan besar ya, kalian selama di FK itu ntar bakal ngalamin procrastinating atau nunda-nunda ini gitu. Ada satu cutting juga yang pernah bilang ke aku, kalau misal kalian apa ya, semakin jauh kalian tuh di FK, kalian tuh kayak bakal semakin males buat belajar. Misal di FK itu ada namanya study skill gitu kan. Study skill tuh kalian kayak diajarin skill-skill yang berkaitan sama kedokteran gitu. Biasanya kalau di tahun-tahun pertama itu kalian pasti kayak bakal belajar, belajar, belajar terus. Tapi angkatan atas tuh bilang ada ada yang bilang kayak semakin kalian angkatan tinggi gitu ya, itu kayak bakal bakal semakin malas gitu belajar skill ya belajarnya ntar pas udah di ruangan aja gitu nggak hamin satu hamin dua gitu sih. Ya itu adalah satu kelemahan aku ya suka nunda-nunda gitu. Tapi ya harus tetap dikerjain sih pada akhirnya. Nah terus untuk opportunities aku merasa karena aku sering ikutan kayak kegiatan-kegiatan gitu, jadi aku merasa aku punya relasi yang cukup luas gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu opportunities atau peluang aku gitu. Karena apa? Karena dari relasi itu aku bisa dapat banyak, jujur kayak banyak pengetahuan, terus bisa bertukar pendapat gitu. Terus yang terakhir itu adalah ancaman atau traits. Hmm, Gimana ya? Aku jujur kurang begitu paham juga sih tentang karakter ancaman untuk diri aku. Tapi kemarin tuh pas aku daftar organisasi, aku tulisnya tuh kayak traits aku adalah orang yang terlalu fanatik sama pendapatnya dan pendapatnya itu berbeda dengan pendapatku gitu. Sebenarnya aku nggak masalah sama perbedaan pendapat gitu, tapi kalau misal orang itu fanatik atau kayak terlalu menjelek-jelekan pendapat orang lain. Nah, itu yang aku nggak suka dan aku anggap itu sebagai sebuah ancaman gitu. Oke, itu untuk ASWOT ya. Semoga bisa dipahamin. Oke, lanjut dulu deh.
Nah, yang kedua itu kalian bisa lakukan tes personality atau tes kepribadian. Kalian nanti bisa coba deh habis sesi ini ya. Kalian bisa coba di websitenya 16 Personalities. Jadi totalnya tuh ada 16 kepribadian manusia gitu. Kalau aku sendiri kemarin tuh aku tes itu aku dapat di IST, sorry, ISFJ gitu ya. Jadi itu seimbang sih seingatku ya, seimbang antara introvert sama extrovertnya, tapi memang lebih dominan introvert gitu. Cuman pas aku SMA itu aku coba tes di sini juga, itu sebenarnya dapatnya INTJ yang dominannya introvert banget gitu. Cuman nggak tahu kenapa kok jadi ISFJ, mungkin aku nggak tahu sih ya kenapa jadi berubah gitu. Mungkin karena sering ketemu dengan orang-orang baru gitu ya. Oke. Nanti kalian bisa coba sendiri gitu. Dan ini free. Nah, terus selanjutnya apa? Setelah kita tahu kepribadian kita, terus tahu SWOT kita gitu. Nah, selanjutnya kita itu harus punya daya tarik atau atraktif. Nah, jadi atraktif itu alias punya daya tarik. Tentunya pastinya daya tarik yang bagus gitu ya. Karena ada loh orang yang atraktif atau yang punya daya tarik tapi yang negatif. Nah, ini maksudnya dalam ranah yang positif ya kita bahasnya. Oke, tapi sebenarnya seberapa penting gitu ya daya tarik? Ini sejujurnya penting banget sih, apalagi kalian kan nanti bakal jadi dokter gitu ya. Gimana coba kalian jadi dokter tapi nggak punya daya tarik? Daya tarik itu paling simpel tuh dari cara kalian berpakaian atau berpenampilan gitu. Jadi dokter itu nggak harus good looking, tapi harus looking good gitu ya teman-teman. Gimana caranya kalian tuh bisa menata diri kalian agar pantas buat dilihat orang lain gitu. Terus juga cara komunikasi kalian itu juga penting sebagai seorang dokter itu jadi salah satu daya tarik dokter juga gitu. Makanya ntar kalian di study skill itu yang paling pertama yang dipelajari itu adalah komunikasi efektif. Dan nanti di semester 1 kalian juga bakal dapat materi komunikasi efektif ini karena memang sepenting itu konsep daya tarik di dalam diri seorang calon dokter gitu. Nah, untuk punya daya tarik atau jadi atraktif, kita itu perlu namanya grit gitu ya. Jadi mungkin bahasa Indonesianya grit itu adalah ketekunan gitu. Tapi sebenarnya lebih jauhnya lagi, grit itu adalah perpaduan antara hasrat dan keinginan gitu ya. Hasrat ya apa yang mau kalian capai? Keinginan gimana seberapa serius sih kalian mau mencapai itu? Dibuktikan dengan cara kalian, dengan langkah yang kalian lakukan gitu. Nah, ini menurut Angela Duckworth, itu typo ya. Angela Duckworth, grit itu kan sama dengan ketekunan. Di mana dia perlu passion dan juga perseverance. Jadi kalian perlu passion, minat, ya minat dan juga usaha. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya dua itu, maka ya kalian sudah apa ya mulai membentuk grade kalian sendiri gitu. Dan grade sendiri di dalam dunia kedokteran itu tentunya penting banget teman-teman. Entar kalian juga bakal dapat materi ini di semester 1 gitu. Kenapa penting? Soalnya hmm, gimana ya? Jujur kedokteran tuh kalau misal kalian nggak punya ketekunan ya bakal percuma gitu. Em, Intinya tuh gini, kan grade itu dibentuk dari passion ya minat. Nah, jadi kalian kan niatnya buat jadi dokter, buat kuliah di kedokteran. Nah, maka langkah pertama yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian tuh harus punya minatnya dulu. Misal kalau kalian sekarang belum punya minat, mungkin ada yang masuk FK karena dipaksa orang tuanya, mungkin ya, mungkin. Aku nggak tahu. Tapi siapa tahu kan. Nah, itu kalian tuh harus mulai tata niat dan minat kalian gitu. Karena jujur kalau misalkan nggak punya niat, kalau kalian nggak punya minat, maka tuh akan susah gitu. Susah banget jujur. Karena apa? Karena aku kenal beberapa orang yang nggak punya niat, nggak punya minat, tapi dipaksa di situ. Akhirnya apa? Akhirnya ya hancur, jujur nilainya ya hancur. Dan ya sekadar pulang kuliah pulang gitu aja lah. Nah, makanya kalian tuh harus perlu punya minat. Ya, pertama paling penting minat. Setelah kalian punya minat,
kalian tuh harus punya perseverance atau daya juang atau usaha yang tinggi gitu. Oke. Nah, jadi untuk mencapai grade itu kita perlu ini, effort atau usaha yang seimbang. Mungkin kalian pernah dengar ya dua istilah di bawah ini. Jadi kalau misal bakat diimbangi dengan usaha, maka akan jadi skill gitu ya. Dan skill ditambah atau diimbangi dengan effort akan menghasilkan pencapaian. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya bedanya bakat dan juga hmm, skill gitu ya atau keterampilan. Nah, kalau misal bakat itu kayak ya udah itu bawaan diri kalian gitu. Memang sudah hebat di situ. Tapi kalau misal keterampilan itu didapat dari hasil kerja keras. Praktik, praktik, praktik. Oke, contoh achievement itu apa? Contoh, aku awal masuk itu nggak tahu mau ngapain. Taunya gini doang. Aku bilang ke diriku awal masuk aku mau ikut-ikutan lomba dan lain-lain gitu ya, tapi aku nggak tahu, aku nggak jelas gitu cara aku tuh pengen ikut lomba apa, aku tuh belum tahu gitu. Terus aku punya teman yang dia tuh ikutan lomba debat, terus kayak aku tanya-tanyain emang debat itu gimana, seru kah? Aku belum punya skill, aku belum punya talent sama sekali tentang debat di situ. Tapi aku tanya, tanya aja gitu kan, kayak gitu. Terus katanya itu seru gitu. Nah, kebetulan di bulan September, jadi pas itu di bulan Agustus, nah di bulan September, bulan depannya itu ada lomba seleksi debat tingkat prodi gitu. Ternyata seru, beneran seru teman-teman. Tapi sayangnya pas di prodi itu aku aku kalah gitu. Tapi pas di tingkat fakultas, karena yang di tingkat prodi itu ada yang nggak bisa ikut, jadi aku tuh naik gitu. Dan di tingkat fakultas aku ikutan dan akhirnya berhasil juara gitu. Nah, dari cerita itu tuh sebenarnya bahwa kalau kamu nggak punya skill, nggak punya talent tuh, kamu tuh masih bisa berlatih gitu. Jujur, aku tuh cuma punya waktu 3 bulan gitu ya dari jarak lomba debat prodi sampai ke fakultas gitu. Tapi karena aku latihan, 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 akhirnya itu bisa menghasilkan achievement atau prestasi. Nah, jadi buat teman-teman nanti, mungkin kalian di kedokteran itu aku spill juga ya, banyak banget lomba-lombanya gitu. Em, Bakal ada lomba anatomi, fisiologi, dan lain-lain. Itu kan aslinya kita nggak punya bakat di situ kan, nggak punya talent sama sekali di situ. Tapi kalau misal kalian mau berusaha, kalian mau terus-terusan belajar, maka nggak menutup kemungkinan kalian juga masih bisa meraih prestasi dan menjadi diri sendiri yang atraktif. Nah, intinya apa? Dari semua itu, kalian itu harus punya yang pertama, tujuan. Dan tujuan di sini itu harus yang spesifik, teman-teman. Misalnya, kayak di semester satu tuh, kalian mau ikut lomba, tapi ya harus dijabarkan lomba apa sih yang mau kalian ikutin. Atau misalnya kalian mau dapat nilai yang bagus, itu kalian harus jabarkan. Nilai yang bagus tuh di angka berapa, terus predikatnya apa, dan lain-lain. Setiap orang itu pasti punya karakteristik tujuannya masing-masing. Dan aku yakin kalian pasti bisa membentuk tujuan dalam diri kalian sendiri. Yang kedua adalah keinginan. Tentunya kalau misal kalian cuma punya tujuan tapi nggak punya keinginan, nggak punya niatan untuk mencapai tujuan itu, ya bakal jadi kata-kata doang gitu tujuannya. Kayak apa ya? Ya omong kosong doang gitu mungkin bahasanya. Jadi kalian tuh harus punya usaha untuk mencapai tujuan yang kalian mau. Tapi terkadang nih teman-teman, lingkungan itu juga bisa jadi penghambat. Nah, bahkan menurut beberapa riset, lingkungan itu jadi masalah terbesar dalam kita tuh menjadi diri sendiri gitu. Ada orang yang apa ya, mungkin aslinya tuh orangnya tuh banyak omong, bukan banyak omong deh. Gimana? Ya banyak omong deh, banyak omong. Tapi mungkin karena lingkungannya, contoh sederhananya ya, orang banyak omong ketika dia ada di lingkungan yang orang-orangnya tuh pendiam semua, dia tuh bisa jadi ikutan jadi pendiam gitu. Nah, tapi itu sebenarnya bukan contoh yang negatif sih. Contoh yang negatif mungkin kalian tuh orangnya suka posting kegiatan di Instagram. Tapi
tiba-tiba tuh ada yang melakukan bully atau cyberbullying kalian kayak ini caper dan lain-lain gitu. Nah, terus kalian tuh jadi nggak berani lagi buat ngeposting apa-apa di Instagram gitu. Nah, itu adalah satu satu contoh negatif dari lingkungan yang menjadi penghambat gitu. Tapi sebenarnya kita tuh kayak nggak perlu dengerin apa dengerin semua yang dikatain orang. Nah, ada di saat selanjutnya. Solusinya adalah kita perlu untuk bodo amat sekali-kali. Nah, tapi perlu dilihat dulu itu bersifat konstruktif atau tidak. Maksudnya konstruktif itu komentar atau perkataan yang diomongin orang tuh bersifat membangun untuk diri kita atau enggak. Kalau misalnya itu nggak bersifat konstruktif, ya udah bodo amat aja gitu. Karena aku juga sering ketemu orang kayak gitu, teman-teman. Hmm, kayak oke, aku ikutan lomba beberapa kali, terus kayak ada aja gitu yang ganggu gitu kan, kayak ya mungkin mereka nggak paham gitu. Buat apa ikutan lomba dan lain-lain kata mereka. Tapi buat aku pribadi ya, aku ikutan lomba karena itu penting buat aku. Buat apa ya? Buat tujuan aku gitu. Karena setiap orang pasti punya tujuan kan. Tapi aku juga nggak mau ngebalas perkataan mereka sih jujur. Mereka ngomong gitu ya udah. Makanya aku bodo amat gitu. Karena itu salah satu cara yang paling damai ya. Bodo amat itu cara yang paling damai. Jangan sampai kalian ikut-ikutan saling caci maki ntar. Itu nggak bagus ya. Nah, sebenarnya ini slide terakhir sih dari materi ini. Em, tapi aku ada challenge dan ini ya ada hadiahnya sih, insya Allah. Nah, untuk challenge-nya itu, kalian tuh bisa posting keikutsertaan kamu dalam acara ini. Terus kalian post di Snapgram kamu atau di SG ya. Terus kalian tag Instagram aku, di Mas Ari MP. Terus kalian sertain tujuan kamu selama kuliah di FK nantinya tuh apa-apa aja gitu. Terus berikan kesan pesan terkait acara ini. Nah, itu aja sih mungkin. Ntar di akhir kita masuk ke sesi pertanyaan. Tapi aku mau tutup dengan sebuah quotes, ya. Langsung ke bahasa Indonesia aja. Jadi sebenarnya semakin kamu ingin untuk uh, semakin kamu tuh berharap sebuah pengalaman positif, itu tuh sebenarnya tuh adalah sebuah pengalaman negatif gitu. Tapi sebaliknya, kalau misal kalian tuh bisa menerima sebuah pengalaman negatif, maka itu tuh bakal jadi pengalaman positif untuk kalian. Mungkin agak ribet ya bahasanya, tapi intinya itu begini. Kalau misal kalian tuh berharap dalam hidup kalian tuh bakal positif terus, bagus terus, maka sebenarnya itu tuh gak bagus buat diri kalian, paham gak? Jadi kalau misal kalian nggak bisa menerima pengalaman negatif dalam hidup kalian, maka itu akan jadi satu kelemahan buat kalian. Tapi kalau misal kalian bisa menerima pengalaman negatif itu, kalian jadikan itu sebagai pembelajaran, maka itulah pengalaman positif yang sebenarnya. Jadi jadikanlah kegagalan sebagai pelajaran untuk berbuat lebih baik ke depannya gitu ya. Mungkin sekian, terima kasih. Kita masuk ke sesi Q&A mungkin. Aku bahas dari nomor satu dulu. Nah, ini pertanyaan tuh jujur ada tiga pertanyaan sih yang sama kayak gini. Jadi aku jadikan satu aja deh jawabnya. Jadi yang pertama itu bagaimana cara beradaptasi dengan dunia perkuliahan, khususnya jurusan kedokteran bagi maba gitu. Beradaptasi dengan dunia perkuliahan. Yang pertama, kalian harus pahamin itu, kita kembali lagi ke materi tadi ya, bahwa yang pertama itu adalah mindset. Kalian tuh harus tata mindset kalian gitu. Harus tata passion kalian juga pastinya. Kenapa begitu? Gini, kalian masuk ke kedokteran, berarti kalian tuh harus siap dengan segala tantangan yang ada. Nah, kalau misal dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain atau jurusan-jurusan lain, ya jujur kedokteran tuh mungkin bakal terkesan lebih banyak tugasnya, lebih banyak kuliahnya, dan itu fakta. Jadi cara adaptasinya adalah yang pertama, kalian itu harus ikutin, bukan ikutin sih, gimana ya? Kalian harus kuatin mental gitu. Yang pertama kuatin mental. Jujur, kalau nggak kuat mental bakal susah banget. Terus yang kedua, kalian tuh harus bisa menghargai orang lain. Kenapa bisa menghargai orang lain? Karena ini penting banget.
Dan ini adalah salah satu hal yang bakal diulang-ulang terus sampai seterusnya gitu. Sampai kalian mungkin koas dan lain-lain itu bakal terus dibahas tentang menghargai orang lain ini. Terus yang ketiga, kalian itu bisa review materi sebelum kelas. Jadi kalau misal di ULM sendiri di PSKPS kita itu nanti tuh kalian bakal apa ya? Pokoknya tuh kalian tuh bisa cari materi entah dari cutting gitu. Biasanya cutting bakal memberi sih. Nah, kalau misal kalian diberi materi dari cutting, itu kalian tuh baca dulu, baca sekilas aja. Yang penting kalian tuh tahu overview dari materi nanti itu apa gitu. Jadi kalian kalau misal ditanyain dosen, itu kalian tuh bisa paham lah seenggaknya nggak 100% nggak apa ya, nggak kosong gitu loh otak kalian. Jadi harus ada yang kalian baca-baca biar kalau dosen tanya bisa jawab. Terus apa lagi ya? Sebenarnya adaptasi untuk kedokteran ini, oh ya, kalian tuh harus punya grit tadi ya, harus punya grit atau ketekunan tadi. Jadi kalian tuh jadi orang yang nggak mudah jatuh karena bakal banyak cobaan. Tapi intinya harus punya grit yang kuat. Soalnya stres akademik itu biasanya pasti dialamin sih oleh mahasiswa kedokteran. Oh ya, untuk ketekunan sendiri itu sebenarnya juga dipengaruhi dari lingkungan ya. Jadi kalau misal kalian ntar di kedokteran, itu cari circle, nggak apa-apa main circle, itu normal banget. Kalian kalau di kedokteran kayak pasti bakal nemuin orang-orang yang circle sana, circle sini, itu banyak kok. Kalian cari circle yang memang sesuai dengan diri kalian dan circle yang baik gitu, yang bisa mendukung kegiatan kuliah kalian juga pastinya. Nah, mungkin itu ya untuk nomor satu. Em, apakah dia mau ditambahkan atau mau bertanya lagi? Boleh lewat chat pribadi ya. Nggak, nggak ada yang chat sih. Oke, berarti udah jelas ya. Thank you, Wanita. Oke, mungkin aku lanjut lagi ke pertanyaan nomor 2. Tips untuk maba semester satu. Semester satu, fokusnya cuma di semester satu ya. Yang pertama, itu manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jujur ya, kalian kalau di semester satu itu, kalian tuh bakal banyak banget waktu luang dibandingkan semester 2. Kenapa? Soalnya kalau di ULM sendiri, itu kan di kedokteran semester satu tuh bakal belajar mata kuliah umum gitu. Em, Sebentar, aku ada nggak ya contohnya ya? Nggak ada sih. Tapi intinya tuh kalian bakal jadi belajar mata pelajaran yang kalian pelajari di SMA gitu. Kurang lebih kayak gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika nggak ada. Eh, Apa lagi? Agama itu tuh juga bakal dipelajari ntar. Cuman ada beberapa tambahan mungkin kayak biomedik. Jadi biomedik tuh belajar ya tadi biologi itu termasuk di biomedik. Terus juga ntar bakal ada fisiologi dasarnya. Sama ada satu kelas kayak satu kelas pengenalan anatomi gitu ya, anatomi dasar gitu lah. Terus apa lagi ya? Oh iya, ada pelajaran study skill. Jadi kayak kalian tuh diberikan materi terkait cara belajar di kedokteran tuh gimana sih ntar, study skill. Tapi kalian tuh jangan anggap remeh itu semua. Soalnya apa? Misal kayak study skill. Study skill tuh banyak yang terjebak karena terlalu menganggap enteng. Mungkin materinya terlihat enteng, tapi nggak sama ujiannya, beneran. Ujiannya tuh nggak enteng dan mungkin aku bisa bilang di semester satu yang paling sulit, termasuk yang paling sulit itu adalah study skill gitu. Jadi kalian harus serius di study skill ini. Oke. Jadi pertama tadi manfaatkan waktu luang, terus yang kedua serius. Oh iya, manfaatkan waktu luang itu kalian juga bisa isi sama lomba-lomba gitu. Soalnya di semester satu itu kalian beneran bakal banyak punya waktu luang. Jadi kalian bisa manfaatkan itu untuk ikut-ikutan lomba gitu. Dan tapi sayangnya aku pas semester satu tuh malah jarang sih ikut lomba sebenarnya. Dan itu jadi salah satu penyesalan aku. Jangan sampai kalian jadi menyesal juga ntar di semester satu.
Hmm, oke, lanjut dulu deh. Hal apa yang harus dipersiapkan ketika masuk dunia kedokteran, serta cara mengatur waktu agar bisa memaksimalkan pembelajaran. Nah, untuk yang harus dipersiapkan, ini kan kalian nanti PKKMB ya. Nah, setelah PKKMB itu ada beberapa hari kan sebelum kalian masuk. Mungkin kalian bisa mulai dengan buka-buka materi terkait materi kedokteran. Nah, kalian di grup itu kan, oke, aku berterima kasih banget sebelumnya kalian sudah mau join program ini. Ntar akan aku bagi kayak beberapa materi semester satu dan kalian bisa lihat deh, oh materinya tuh begini, cuman buat gambaran doang gitu. Jadi biar nggak kaget, biar tahu juga gimana sih pelajaran di semester satu kedokteran. Terus cara mengatur waktu. Nah, cara mengatur waktu agar bisa memaksimalkan pembelajaran itu kalian mulai dengan atur prioritas. Mungkin kalian ada pernah dengar Eisenhower Matrix? Sebentar. Jadi Eisenhower Matrix tuh, nah ini jadi tuh kayak kalian tuh ngatur sesuatu yang sesuatu hal atau suatu kegiatan itu berdasarkan mendesak atau tidaknya gitu, mendesak dan penting atau tidak gitu. Jadi totalnya ada empat. Nanti kalian bisa cari sendiri gitu ya. Kalau misal buat kuliah sendiri, kalau aku pribadi itu aku masukin ke yang important dan urgent gitu. Untuk hal-hal lain ya menyesuaikan. Jadi untuk sistem pengerjaannya ya tentunya kalian utamakan yang urgent dan important gitu. Baru kalian lanjut ke not urgent but important, lalu yang urgent not important, lalu not urgent and not important. Jadi not urgent dan not important tuh misal kayak mungkin apa ya? Main game. Enggak sih. Sebenarnya main game itu penting sih. Soalnya itu meredakan stres. Mungkin kalau aku bakal naruh main game itu di not urgent but important sih. Tapi ya kembali lagi itu benar-benar terserah kalian mau ngaturnya gimana gitu. Terus apalagi ya? Kadang tuh gini, kalian tuh harus mulai latihan mengurangi jam tidur. Kenapa mengurangi jam tidur? Soalnya apa ya? Misal kalian di SMA tuh tidurnya lebih dari 7 jam gitu. Masih bisa, tapi kalau di kuliahan jangan deh saran aku. Meskipun ntar di semester satu bakal banyak waktu luang, kalian tuh benar-benar harus tidur seefisien dan seefektif mungkin gitu. Efisien dalam artian ya nggak boleh lama-lama gitu. 7 jam itu maksimal gitu. Semester satu kalian masih bisa tidur 7 jam setiap hari itu masih mungkin banget. Tapi mungkin ntar ada beberapa saat yang nggak bisa tidur 7 jam sih dan bakal kekurangan tidur. Tapi dominannya semester satu itu kalian bisa santai-santai dan tidurnya cukup gitu. Mungkin ntar di semester-semester selanjutnya bakal kurang jam tidurnya, tapi itu wajar. Intinya dinikmatin aja. Makanya aku bilang jangan sampai terlena dengan tidur. Turu itu bukan nomor satu lagi ketika kalian masuk ke dokteran, beneran deh. Pokoknya tuh aturlah jam tidur kalian. Ntar daripada nyesal gitu. Terus apalagi ya? Mengatur waktu, aku mau tekankan juga kalian di kedokteran juga jangan sampai lupa ibadah gitu ya. Jangan sampai jadikan akademik itu sebagai pembatas kalian dengan Tuhan. Tetap ibadahnya harus nomor satu, diimbangi lah pokoknya dunia sama akhiratnya gitu. Karena banyak loh teman-teman orang yang, oh bukan orang, teman-teman di kedokteran, tapi lupa buat ibadah dan lain-lain, jadi lalai gitu. Jangan sampai jadi seperti itu. Oke, nomor tiga. Ntar mungkin kalau dia mau ditambahkan di akhir aja ya. Ini aku lanjut dulu. Nah, bagaimana cara membagi waktu kuliah dengan kegiatan organisasi atau lomba? Oke. Fun fact-nya adalah untuk organisasi di tingkat prodi itu open recruitment-nya atau buka pendaftarannya tuh biasanya di semester 2 ya. Jadi kalian di semester satu tuh kalian bisa explore-explore dulu organisasi apa aja yang jadi minat kalian. Setelah kalian explore, ini dia.
Yang pertama, kalian tuh jangan ikut terlalu banyak organisasi. Maksimal saran aku 2 organisasi itu sudah banyak banget sih jujur. Aku aja di kuliah ini cuman ikut berapa ya? Satu deh kayaknya. Iya, satu organisasi deh kayaknya. Itu pun cuman hima gitu. Dan aku ikut satu aja tuh kayak udah merasa capek banget jujur. Karena apa ya? Terus aku tuh tipe orang yang kalau misal capek itu aku ngilang gitu. Jadi sering dicari juga sebenarnya di hima itu. Tapi apa ya? Makanya itu bukti bahwa jangan kebanyakan organisasi. Satu aja tuh belum tentu kalian bisa jalanin dengan seimbang. Oh iya, kenapa aku kayak kesulitan dan lain-lain? Karena aku juga fokus ke kuliahku, teman-teman. Ke kuliah, lebih tepatnya lomba sih. Ya, fokus ke akademik dalam artian lomba. Soalnya, kalau misal lomba akademik di kita sendiri, di PSKP sendiri tuh, nanti kalian tuh bakal ada kayak bimbingan-bimbingannya gitu kan. Dibimbing dengan cutting atau bahkan kakak koas atau bahkan dengan dokter, dokter gitu. Nah, kalau misal udah masuk ke masa bimbingan, itu jujur padat banget. Padatnya dalam artian kalian bakal dapat tugas, kalian bakal bimbingan mungkin hampir 2 hari sekali atau setiap hari bisa jadi tergantung bimbingannya ntar gimana. Tapi intinya adalah padat. Jadi kalian tuh jangan banyak mau tapi di luar kapasitas diri kalian gitu. Itu nggak dibenarkan banget. Jadi, kalau misalnya kalian mau ikut organisasi, ya secukupnya aja. Lomba juga secukupnya aja. Tapi kalau aku pribadi tuh aku nggak masalah lomba banyak-banyak, kalah nggak masalah karena aku jadikan itu sebagai pengalaman untuk selanjutnya kan toh lomba kalau bisa kita kalah tahun ini tahun depan kan masih bisa ikut gitu. Itu kalau dari aku. Mungkin teman-teman juga punya caranya sendiri dan lomba itu juga banyak ya, ada non akademik akademik, ya silahkan diatur. Jangan kalian masuk FK terus nggak mau upgrade diri, itu salah besar. Jadi tetap ikut-ikutan lomba aja, banyak, pasti banyak. Kalian kepoin aja Instagramnya Pusbinpres, Pusat Bina Prestasi FKIK ULM. Di situ ada banyak tentang prestasi-prestasi yang bisa kalian ikutin nantinya. Buka aja nanti di Instagram Pusbinpres gitu. Pusbinpres. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Semua orang itu sudah tahu kalau kuliah kedokteran itu sibuk. Iya. Terus banyak tugas. Iya juga. Dan keseringan begadang. Hmm, nggak nggak terlalu sih. Kalau semester satu nggak sering begadang. Karena belajar banyak materi. Iya, belajar banyak materi benar. Tapi nggak harus dengan begadang, teman-teman. Aku mau nanya, gimana cara kakak ngebalance kehidupan akademik dan social life kakak? Dan dengan semua itu, menurut kakak waktu tidur kakak cukup nggak? Oke, aku tanya, gimana cara kakak ngebalance kehidupan akademik? eh Kembali ke yang tadi ya. Ini, ketika kalian kuliah, itu benar-benar kalian dengarkan materinya sebaik mungkin. Ini ini kuncinya teman-teman. Dan banyak orang yang nggak tahu atau taunya itu telat. Nah, di semester satu itu dia nilainya tuh lebih berfokus sama tugas. Jadi kalau misalkan kalian dikasih tugas di semester satu itu kalian kerjain sebaik mungkin. Soalnya di semester satu itu kan kalian belum masuk sistem blok. Kalian masih mata kuliah umum gitu. Jadi ya nilainya diambil dari tugas-tugas kalian gitu. Makanya kalau orang yang dominan di tugas, dia tuh bakal tinggi banget nilainya di semester satu. Nah, kalau di semester selanjutnya, semester 2 dan seterusnya, itu dia bakal masuk ke sistem blok kan. Nah, sistem blok itu fokusnya ke ujian. Ntar ada namanya ujian blok. Beneran. Ujian blok itu 60% nilai kalian di blok itu diambil dari ujian itu doang gitu. Jadi kalau misal kalian nggak bisa apa ya adaptasi dari semester satu ke semester 2 misalnya, semester satu kalian fokus ke tugas, terus di semester 2 fokusnya kan jadi ke ujian tuh, tapi kalian nggak bisa buat fokus ke ujian. Nah, itu bakal jadi kelemahan kalian. Banyak banget yang anjlok dari mungkin IPK-nya A di semester satu terus pas masuk semester 2 IPK jadi C atau bahkan D, ada juga loh. Jadi beneran harus bisa adaptasi. Cara adaptasinya tadi ya nggak usah panikan, nggak usah kaget. Minta saran sama kakak-kakak tingkat. Nanti yang aku spill juga nanti kalian tuh bakal punya kayak
apa ya sebutannya? Intinya tuh kalian bakal punya kakak yang ngebimbing gitu lah. Ntar kalian tahu sendiri deh pokoknya. Itu kalian dekat, harus dekat sama cutting itu. Soalnya pokoknya kalian berusaha buat gali informasi sebanyak mungkin. Itu nggak masalah. Dari cutting nggak masalah. Asal ini yang perlu kalian garis bawahi. 5 STTMP gitu ya. Yang salam, sopan, terus apalagi dan lain-lain, terus tolong, maaf, terima kasih. Itu penting banget di kedokteran. Nanti kalian cari sendiri ya, 5 STTMP. Em, dan itu juga salah satu hal yang bakal terus-terusan dibahas, masalah etika kalian ntar. Karena 5 STTMP materi yang penting. Apalagi buat awal kan. Gitu. Jadi kehidupan akademik tadi ya, harus serius pas kuliah, harus serius pas kuliah, terus apalagi ya, catat ya, jangan jangan percaya kalau kalian tuh bisa ingat semua itu tanpa catat, please. Kecuali kalian mungkin kayak Sandi COC, ya nggak masalah lah, kalian bisa nginget. Tapi untuk orang normal, kalau kalian nggak mencatat, sulit ya. Atau kalian nggak belajar untuk ujian, itu sulit banget. Jadi kalian tetap jangan ngeremehin akademik kalian. Nah, social life, untuk social life sendiri, gimana ya? Ikut organisasi sih, itu cara paling manjur sih jujur untuk social life. Sama kan sebenarnya di semester 2 juga kan, untuk organisasi banyak bukannya gitu. Jadi, kayak semester 1 ya fokus akademik aja dulu. Ambil, bukan ambil, cari IPK yang paling tinggi. Kalau perlu IPK 4 tuh di semester 1. Itu bisa banget semester 1 IPK 4, asal kalian nggak ngeremehin akademik. Jujur, IPK 4, wah, nggak menutup kemungkinan kok. Waktu tidur kakak cukup nggak? Aku bisa bilang semester 1 cukup, cukup banget. Aku tidur hampir lebih, bukan hampir lebih, selalu 7 jam atau bahkan lebih itu bisa di semester 1. Tapi kalau semester 2 jujur aku merasa kurang. Tapi nggak masalah. Namanya juga kedokteran. Nah, oke, lanjut. Nom. Kira-kira bagaimana study plan kuliah kedokteran dari semester awal sampai akhir? Biasanya kapan mulai membuat skripsi dan pada semester berapa sedang skripsi untuk masuk ke kedokteran? Oke. Nah, untuk jadwal sendiri, itu untuk semester satu aku nggak punya sih jadwal untuk semester satu ya. Tapi mungkin untuk di sistem blog itu aku punya, aku izin lihatkan ya. Sebentar. Nah, kelihatan kan? Ya, kelihatan. Nah, ini untuk blog ya. Jadi ini blog 2. Jadi tuh kalian kalau blog itu ini bakal sepadat ini jujur. Bakal sepadat ini. Dan iya, dan kalian harus hadir semua itu. Karena apa? Karena syarat untuk ikut ujian blok itu syarat kehadiran kuliah tuh harus berapa ya? 100% kalau nggak salah. Bukan. Intinya, oh yang 100% tuh ini praktikum. Praktikum harus 100%. Terus lab, skill lab, nih skill lab kayak gini. Ini tuh harus 100% juga. Jadi skill lab tuh kalian bakal diajarin skill-skill terkait kedokteran. Itu penting banget. Nah, beda sama semester satu ntar. Nggak. Jujur semester satu nggak sepadat ini sih. Semester satu tuh masih banyak waktu luangnya, tapi sayangnya aku nggak punya jadwalnya, hilang, nggak tahu kemana. Tapi ya intinya itu, kalian emang padat sih. Jadi kalau orang bilang kedokteran padat ya padat gitu. Terus biasanya kapan mulai membuat skripsi? Waduh, udah mulai kepikiran skripsi ya. Skripsi itu di semester 6 itu sudah mulai bikin karena ada metodologi, ada namanya, sorry ya semester 6. Oh, semester 4 itu sudah ada materi, eh semester 4. Enggak, bener semester 6 kok. Semester 6 itu udah masuk ke mulai membuat skripsi gitu. Jadi kalian mulai membuat skripsi itu semester 6. Insya Allah demikian. Ntar kalian juga ada materi metodologi penelitian. Kalau nggak salah semester 4 deh itu. Semester 4 kayaknya. Metodologi penelitian. Itu dasar-dasar buat bikin skripsi. Kalian nggak usah pikirin skripsi dulu karena masih lama, teman-teman. Fokus aja dulu ke yang dekat gitu. Tapi bagus sih kalau misal kalian sudah bisa nata sampai sana. Tapi nggak, jangan sampai terlalu maksakan diri gitu.
Dan pada semester berapa sidang skripsi untuk mahasiswa kedokteran? Sidang skripsi ya di semester 7. Semester 7. Pas kalian mau lulus, semester 7 itu semester terakhir kan di S1 kedokteran itu kan 3,5 tahun. Nah, di semester terakhir itu kalian bakal sidang skripsi. Wah, masih lama sih. Udah nikmatin aja 3 tahun. 3 tahunnya dengan segala hal yang ada. Jangan fokus ke skripsi dulu, masih lama. Nah, ini. Minta saran kah buat maba PSKPS yang ketinggalan pelajaran-pelajaran terkait kedokteran dan ranahnya karena asal dari pondok pesantren yang tidak pernah mempelajari pelajaran tersebut? Hmm, nggak masalah sih buat saran ya. Sarannya belajar serius. Em, aku yakin karena kamu dari pondok pesantren, otomatis usaha yang kamu perlukan itu lebih besar daripada teman-teman kamu. Kenapa? Karena otomatis kamu harus menyesuaikan kan sama materi-materinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu tuh jangan hmm, gini. Yang kedua, kamu cari circle yang mendukung. Cari circle yang bisa mendukung kegiatan belajar kamu. Mungkin cari orang yang bisa ngajarin kamu, itu nggak masalah banget. Karena apa? Karena kalau misalnya di kedokteran sendiri, bukan cuma buat anak pondok nih ya. Dari semuanya, itu dominannya kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling menjelaskan. Karena mungkin kalian tahu metode Feynman. Metode Feynman tuh metode belajar di mana kalian tuh belajar dengan menjelaskan ke orang lain. Nah, itu bakal lebih tertanam di pikiran, tertanam di otak. Dan aku juga sering kayak gitu. Cuman aku sering pakai metode Feynman yang ngomong sama cermin gitu. Lebih apa ya? Ya sama-sama ngajarin sih, tapi bedanya aku ngajarin ke orang yang ngajarin ke diriku sendiri di cermin. Soalnya aku kan dominan introvert ya kembali lagi. Jadi kalau misalnya kayak jujur energiku bakal terkuras habis. Jadi cara menghematnya aku lakuin dengan belajar sendiri. Tapi tetap pakai metode Feynman. Eh, terus apalagi ya untuk dari pondok pesantren ini sebenarnya tuh di angkatan 2023 tuh juga banyak sih yang dari pondok pesantren dan beberapa juga malah mereka tuh dominan, maksudnya lebih dominan karena apa? Karena biasanya dari pondok pesantren kan banyak hafalan gitu ya. Terus apalagi ya, mereka juga disiplin, etikanya juga pasti ada dan 3 poin itu bakal jadi poin plus kalian gitu sebagai anak pesantren di kedokteran. Jadi jangan kayak aku anak pesantren aku nggak bisa, jangan kayak gitu teman-teman, karena pasti bisa, semua pasti bisa kalau ada kemauan. Terus untuk pondok pesantren ini nggak usah takut sih, soalnya beneran kalau kalian mau belajar pasti bisa. Sumber belajar sekarang tuh banyak dari YouTube dan lain-lain. Ntar aku juga share beberapa, bukan beberapa sih, ebook dan ebook dalam satu link itu udah lengkap banget. Ebook sampai kalian jadi dokter juga masih bisa dipakai. Itu isinya tentang ibu-ibu kedokteran dan lain-lain. Dan nanti ada beberapa sumber belajar juga. Itu sih kalau untuk ini udah ini pertanyaan terakhir. Nah, kalau dari kalian apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin aku izin untuk stop share ya. Kita ke sesi Q&A terakhir deh. Karena udah jam 10 juga. Nah, oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya aku beri waktu sampai ya, aku tunggu dulu deh pokoknya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Lewat chat juga nggak masalah loh. Oh iya, tadi tuh ada yang nanya sih sebenarnya, how to survive in medicine as a muggle blood gitu. Tahu muggle blood nggak? Jadi mungkin kalau ada kedokteran tuh ada istilahnya pure blood sama half blood dan muggle gitu. Em, gimana ya? Apa ya? Jangan jadikan itu sebagai patokan sih sebenarnya. Karena mau kalian anak dokter atau anak non dokter sekalipun, ya nggak masalah gitu. Kalian kan sama-sama belajar gitu. Kalian sama-sama cita-citanya buat jadi dokter. Jadi apa ya? Jangan minder gitu lah. Tapi mungkin ya jangan minder gitu. Sebentar. Mungkin em, ini aku izin stop recording dulu ya. Aku penutupan formal dulu.
Dan aku mohon maaf banget, aku baru ingat tadi kita tuh di awal belum berdoa teman-teman. Aduh ya Allah, maaf banget ya. Tapi ya nggak masalah. Kita tutup dengan alhamdulillah dan juga dengan doa.